Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Putri Maharani. Saya dari jurusan Pendidikan Geografis Tambuk 2020, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penginderaan jauh. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih sebenarnya pengertian dari penginderaan jauh. Nah, pengertian penginderaan jauh menurut Lisanad dan Kiefer 1979, penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah atau fenomena yang dikaji. Sedangkan pengertian penginderaan jauh menurut Kuren pada tahun 1985 yaitu penggunaan sensor radiasi elektromagnetik untuk merekam gambar lingkungan bumi yang dapat diinterpretasikan sehingga menghasilkan informasi yang berguna. Nah, unsur-unsur utama penginderaan jauh itu ada 5. Yang pertama, sumber gelombang atau elektromagnetik. Yang kedua, ada permukaan bumi. Yang ketiga, ada wahana pemuat sensor seperti satelit, pesawat, UAV, dan balon udara. Yang keempat, ada stasiun penerima. Dan yang terakhir, ada pengguna. Nah, untuk konsep dasar penginderaan jauh yaitu ada gelombang elektromagnetik yang berasal dari matahari atau penghasil gelombang buatan, ditangkap oleh sensor yang dimuat di satelit atau wahana udara lainnya. Data yang ditangkap oleh sensor satelit tersebut kemudian dikirim ke stasiun bumi. Sedangkan data dari wahana udara umumnya direkam dan dalam media penyimpanan dan dibawa ke tempat pemrosesan. Penginderaan jauh melalui sensor aktif. Teknologi lain penginderaan jauh adalah dengan sensor aktif. Satelit atau wahana udara memancarkan gelombang mikro ke permukaan bumi. Selanjutnya, pantulan gelombang mikro tersebut ditangkap oleh sensor. Nah, pengertian sensor itu sendiri, sensor adalah alat untuk mengukur dan merekam energi elektromagnetik. Dalam sistem penginderaan jauh, sensor dapat dibagikan menjadi 2 kategori, yaitu ada sensor aktif dan sensor pasif. Sensor aktif hingga saat ini hanya menggunakan sensor prakromatik dan sensor pasif menggunakan sensor pankromatik dan multispektral. Sensor pankromatik menghasilkan citra berwarna hitam putih dengan berbagai gradasi ton dan dapat menghasilkan resolusi spasial yang tinggi. Sensor multispektral menghasilkan citra berwarna melalui berbagai kanal gelombang. Sensor pakromatik dapat dikombinasikan dengan sensor multispektral menghasilkan citra spektrum resolusi tinggi atau pan-planet spektral. Pengertian resolusi spasial mengacu pada ketajaman citra untuk mengukur elemen terkecil yang dapat dibedakan dan dikenali dari satu citra pada umumnya. Apabila orang berbicara mengenai resolusi, dimasukkan sebagai resolusi spasial. Resolusi spektral merupakan kerincian spektrum elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh suatu sistem penginderaan jauh. Jenis resolusi ini dihubungkan dengan jumlah saluran atau band yang tersedia. Semakin banyak band yang tersedia, akan semakin baik penyajian warna dari suatu citra. Resolusi radiomagnetik menunjukkan kepekaan sistem sensor terhadap perbedaan terkecil kekuatan sinyal yang dinyatakan oleh gradasi nilai ton. Konsep resolusi radiomagnetik sering digabungkan dengan resolusi spasial dikaitkan dengan penyajian gradasi warna. Resolusi temporal yaitu merupakan frekuensi perkembangan ulang bagi daerah yang sama. Interpretasi citra. Nah, untuk interpretasi citra itu ada interpretasi visual, yaitu melakukan interpretasi suatu penampakan atau objek dengan mata terhadap citra yang ditampilkan melalui skrin monitor atau pada hasil cetakan citra. Klasifikasi adalah penggunaan informasi spektral atau menggunakan informasi spasial dari suatu citra dalam rangka membagi citra menjadi beberapa kelas yang berbeda dan mempunyai art terhadap objek. Ada 2 cara untuk melakukan klasifikasi, yaitu yang pertama, klasifikasi per pixel dapat dikategorikan menjadi teknik terbimbing atau supervised dan klasifikasi tak terbilang atau unsupervised. Itulah tadi penjelasan mengenai penginderaan jauh.